Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abadan wa dafa'tu ankum su'a bi alfi alfi baliyatin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sahabat beriman yang berbahagia dimanapun berada dan juga sahabat kelana masa yang saya muliakan. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Mari sama-sama kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, taufik, hidayah darinya, iman dan Islam kita insya Allah masih bersemayam subur dalam dada diri kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salamnya Allah semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama kita harapkan berkah dan syafaatnya minad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang berbahagia, salam takzim, salam santun buat para guru-guru besar, buat para master. Semoga beliau semua dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, rizki melimpah, ilmu semua yang bermanfaat untuk sekalian umat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini perlu saya menyapa kembali buat sahabat beriman dimanapun berada. Terima kasih buat sahabat semua yang telah menonton dan mendukung channel ini. Semoga apa-apa yang kita sampaikan bisa menambah wawasan dan tambah manfaat untuk kita semua, khususnya pribadi saya supaya nggak lupa. Ya. Sahabat beriman yang berbahagia, terima kasih buat para sahabat semua yang telah datang ke gubuk kami, ke base camp kami. Semoga perjumpaan kita bisa menjadikan wasilah kita semua senantiasa mendapatkan ridhonya Allah, sehingga tidak hanya bisa berjumpa bertatap muka di alam dunia ini saja. Semoga saja perjumpaan kita semua di gubuk kami ini bisa menjadi wasilah. Nantinya kita juga bisa berkumpul di tempat yang indah, yakni di sorganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Amin Allahumma amin. Sahabat berbahagia, sahabat yang berbahagia, ya saya ulang balik sahabat ya. Tak lupa saya doakan juga buat sahabat beriman dimanapun berada. Mana tahu ada sahabat beriman yang lagi punya problem. Apapun problem sahabat, semoga saja Allah senantiasa memberikan solusi atas semua problem sahabat. Dan mana tahu ada sahabat beriman yang lagi kurang enak badan, tak lupa juga senantiasa saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kesehatan, kesembuhan atas penyakit sahabat semua. Dan bagi sahabat beriman yang masih lajang ataupun jomblo, tak lupa juga saya doakan semoga sahabat semua mendapatkan jodoh yang solih dan solihah hingga yaumil kiamah nantinya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat, pada kesempatan kali ini saya tidak bermediumisasi ataupun menelusuri tempat angker seperti biasanya. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya duduk santai, ngobrol, dikawani beberapa kawan, anggota, dan kebetulan pasca hujan ini sahabat ya. Jadi nyantai saja di gubuk ini, di base camp. Akan sedikit ngobrol-ngobrol
obrolan nantinya semoga saja bisa menjadi tambahan wawasan buat sahabat beriman semuanya dimanapun berada. Ya. Kita akan sedikit ngobrol saja dengan salah satu anggota kita, yakni ada Bang Akmal Hidayatullah di sini. Ada juga anggota kita, sahabat kita, yakni Bang Anto. Ya. Kira-kira buat sahabat saya yang di sini, khususnya Bang Akmal ataupun Bang Anto, ada hal yang kepingin dipertanyakan atau tidak? Mana tahu bisa mewakili sahabat beriman di luaran sana. Boleh tentang apapun, ya, monggo. Saya mau sedikit bertanya, Gus. Oke. Ya. Mungkin dari saya ini kalangan orang awam lah. Oke, ya. Mungkin banyak di kalangan orang awam terkena sihir atau santet gitu. Oh, begitu ya. Bagaimana solusi awal untuk menangani apabila kita terkena sihir atau santet? Oh, begitu. Jadi cara menangani orang yang terkena santet, seperti itu pertanyaannya. Oh ya. Jadi cara kita menangani saat kita terkena santet, tentunya yang terbaik itu pertama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Lantas terbaiknya itu ya ruqyah, ya. Dengan proses ruqyah, ya. Ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri minimalnya seperti itu. Itu apabila sudah terkena, tadi kan pertanyaannya. Tapi mungkin lebih spesifik, sebelum kita terkena, lebih baik kita harus paham dulu bagaimana supaya santet tidak bisa menyentuh kita. Oh ya. Seperti pepatah mengatakan kan, sedia payung sebelum hujan itu lebih utama. Ya, begitulah ya. Jadi lebih bagus kita membahas tentang bagaimana cara antisipasi kita supaya kita dijauhkan ataupun dijaga dari gangguan santet. Bagaimana tipsnya, bagaimana teorinya, ataupun bagaimana caranya. Ya. Tentang pertanyaan tadi, bagaimana cara ngatasi saat kita terkena santet. Ya, dengan ruqyah. Mudah-mudahan itu bisa menjadi wasilah, menjadi obat, santet bisa dikeluarkan. Ya. Tapi saya ulang balik, lebih afdol kita mengedepankan sedia payung sebelum hujan. Jadi jaga-jaga. Ya. Jadi bagaimana cara supaya santet tidak bisa mengenai kita, ataupun supaya kita tidak bisa diserang oleh ilmu santet. Ya. Karena ilmu santet ini memang sangat mengerikan. Ya. Mengerikan, merugikan, terkadang memang sangat menyakitkan. Terkadang oknum-oknum pelaku yang melancarkan dukun santet tidak pernah memperhitungkan hal itu. Yang terpenting biasanya itu orang melancarkan santet guna memuaskan nafsunya. Ya, seperti itu. Langsung saja ya. Udah tahu belum bagaimana cara melindungi diri kita supaya tidak kena santet? Ya, belum tahu lah, Gus. Belum paham ya. Oke, ya. Jadi tadi cara mengobati santet tentunya ya yang praktis menggunakan ruqyah, minimal ruqyah mandiri. Kalau belum sembuh juga, belum tuntas juga, boleh menjumpai ahlinya, yakni para ulama tentunya. Biar dibantu santet itu dikeluarkan. Tapi kalau kita jauh dari ulama, ya kita ruqyah mandiri mudah-mudahan. Oke, langsung tentang bagaimana tips ataupun cara supaya kita terhindar dari gangguan santet. Ya. Sebetulnya masih sama, menggunakan konteks utama harus kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah supaya Allah melindungi kita. Sholat kita dirikan, puasa bulan Ramadan kita tunaikan, dan perintah-perintah agama yang lain pun harus kita tunaikan. Jangan lupa juga perbanyak sodakoh, ya, karena ada satu penjelasan sodakoh itu bisa menolak bala, ya. Sodakoh itu bisa menolak bala. Banyak manfaat daripada sodakoh. Ya. Dan mengenai amalan ataupun doa apa yang bisa melindungi kita dari gangguan santet ataupun dari serangan santet itu sebetulnya sangat banyak sahabat ya. Tapi saya akan menerangkan yang simpel saja dan mudah ya. Gunakanlah zikir yang utama itu dengan cara mengamalkan
surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya. Apalagi kalau bisa tambahkanlah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang bunyinya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Itu pun insya Allah bagus guna melapisi diri kita. Cuma ada teori tambahan. Ini yang mungkin banyak sahabat yang kurang mengerti, kurang memahami. Karena terkadang santet ini kalau sudah masuk menyerang diri kita, apalagi sampai menguasai aliran peredaran darah dalam tubuh kita, sangat sulit untuk dikeluarkan. Ya. Dan bagaimana antisipasinya supaya itu nggak terjadi. Karena kalau itu terjadi sangat fatal. Terkadang di ruqyah berulang-ulang bisa nggak tuntas. Ya. Jadi teorinya amalkan baca surat Al-Falaq ataupun An-Nas, lantas tambahkan doa yang saya terangkan tadi, yakni Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Setelah dibaca semua, ya, tarik nafas, ya, tarik nafas. Saya contohkan, ya, tarik nafas setelah kita membaca semuanya. Nafas itu jangan kita buang, ya, kita telan nafas itu. Jadi tidak boleh dibuang langsung, Gus. Jangan dibuang, bukan nggak boleh. Iya, afdolnya jangan dibuang. Setelah kita bukan ditahan, ditelan. Ya ditelan. Jadi kita baca baik surat Al-Falaq, surat An-Nas dan doa tadi, tarik nafas, baru nafas itu jangan kita buang, baik lewat mulut ataupun lewat hidung jangan kita buang, tapi kita telan saja pelan-pelan. Secara berulang, kita baca, tarik nafas, telan nafas itu. Mudah-mudahan berkah daripada ayat Al-Quran, insya Allah Allah melindungi diri kita dari gangguan santet, sihir, teluh ataupun guna-guna. Ya. Karena mungkin masing-masing daerah itu bisa beda-beda namanya. Dan lagi-lagi yang perlu saya terangkan, santet ini tetap menggunakan kinerja setan, yakni jin-jin kafir. Maka solusinya kita minta perlindungan, minta pertolongan kepada Allah, ya, dengan menggunakan ayat-ayat Allah. Ya, mudah-mudahan. Jadi nggak perlu kita pakai tangkal, kita nggak perlu pakai jimat guna melindungi diri kita, karena rawan terjerumus ke lembah kemusyrikan, mengandalkan jimat, mengandalkan pegangan. Ya, bagus kita tabarukan, ya, menggunakan ayat-ayat Allah. Insya Allah jadi dilindungi oleh Allah. Cuma teorinya seperti tadi, amalkan bacaan-bacaan itu menjadi zikir kita setelah selesai sholat 5 waktu. Dan jangan lupa, tarik nafas setelah selesai membaca, baru ditelan nafas itu. Berulang. Berapa kali itu bacanya, nggak ada aturan secara pasti. Nggak ada keharusan, harus sekian kali, tidak lah. Semakin banyak, semakin bagus. Seperti itu. Jadi Gus, setiap selesai membaca, kita tarik nafas, kemudian telan. Ditelan. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan jadi energi kebaikan yang bersumber dari Allah menggunakan wasilah ayat Al-Quran, doa-doa yang diajarkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan melindungi kita. Lagi-lagi semua insya Allah Allah yang punya kuasa. Kuncinya jangan ragu, tanamkan keyakinan mutlak total kepada Allah. Ya, seperti itu. Kira-kira cukup atau ada yang dipertanyakan lagi seputaran itu? Monggo. Kalau masalah yang menanggulangi santet ini mungkin sudah Gus antisipasinya, udah Gus Iman paparkan tadi, mungkin saya insya Allah paham. Oke, alhamdulillah bila mana bisa dimengerti dan bisa difahami oleh kalian semua. Umumnya buat sahabat beriman dimanapun berada. Mudah sahabat, gak usah takut, gak usah gentar dengan santet. Ya, tambahkan juga perbanyak sholawat. Ya, sholawat kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan hidup kita penuh keberkahan dan nantinya di yaumil akhir pun semoga saja kita diakui dan mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saja. Ya. Ya. Mungkin cukup itu sajalah ya. Guna mewakili sahabat di luaran sana. Semoga ini obrolan, ini perbincangan, sedikit tips dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat baik untuk diri pribadi saya yang penuh dengan kelemahan dan sering lupa,
Mudah-mudahan makin yakin kepada Allah. Dan silakan buat sahabat beriman dimanapun berada yang mau mengamalkan sedikit tips ini, insya Allah ya, saya doakan Allah mengabulkan apa yang dihajatkan. Itu saja sahabat beriman dimanapun berada, kurang dan lebihnya mohon maaf bila mana tutur sapa bahasa dari saya kurang berkenan, banyak kekurangan, saya pun manusia biasa. Tidak terlepas dari yang namanya kekurangan, jauh dari kata kesempurnaan. Ya. Itu saja sahabat beriman dimanapun berada, kurang dan lebihnya. Lagi-lagi saya ulang balik, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.